Assalamualaikum, halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Di sini saya ingin membawakan apa yang menjadi tugas kami sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pancasila di Institut Teknologi 10 November atau ITS, yaitu kami diminta untuk melakukan observasi bagaimana praktik etika nilai-nilai Pancasila di daerah atau tempat tinggal kita masing-masing. Dan setelah kita melakukan observasi, kita diminta untuk menganalisis dan juga membuat artikel ilmiah. Dan inilah artikel yang saya buat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana artikel saya dibuat dan juga bagaimanakah isinya. Namun sebelum itu saya ingin lebih membuka ya keinginan keingintahuan kita. Kenapa kok kita perlu membuat artikel ilmiah, hasil dari observasi dan lain sebagainya. Ini tidak lain untuk melatih ya, untuk melatih kepekaan sosial kita sebagai warga negara Indonesia. Setelah kepekaan sosial kita itu tumbuh, maka praktik-praktik nilai-nilai Pancasila itu akan jauh lebih mudah kita terapkan, akan jauh lebih hidup dan jauh lebih berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekadar hafalan saja, tetapi langsung praktiknya. Nah, selain itu kita juga bisa secara mudah ya, atau mengasah cara kita melihat realita kehidupan di sekitar kita dan menghubungkannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, keseluruhan dari itu akan membentuk sikap kritis, reflektif, dan juga nasionalis yang lebih tertata di dalam pikiran kita. Oke, secara umum, eh, judul dari artikel yang saya bawakan adalah praktik-praktik nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat perkotaan Surabaya. Dalam konteksnya, saya menjadi warga Surabaya itu sejak saya lahir hingga saya berkuliah. Jadi, saya mendapati lingkungan yang mungkin berbeda-beda karena saya pernah berpindah-pindah lokasi tempat tinggal di Surabaya. Dan inilah abstraksi yang saya buat dengan kata kunci tentu saja Pancasila, masyarakat perkotaan Surabaya terkait pendidikan Pancasila dan juga observasi sosial. Nah, secara singkat seperti itu. Masuk ke dalam pendahuluan, baik. Kita tahu bahwa Surabaya itu adalah kota yang terbesar ya di Indonesia. Salah satu yang menjadi terbesar, menjadi kota metropolitan, dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam dalam segi sosial, budaya, dan juga agama. Tentu saja ini menjadikan lingkungan Surabaya sebagai permukiman yang strategis ya. Kita bisa benar-benar melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan kesibukan masing-masing ya warganya atau diuji dengan perbedaan latar belakang serta beberapa pola komunikasi yang semakin ke sini semakin digital. Nah, terkait metode observasi yang saya pakai,
Jadi saya di sini menggunakan metode observasi langsung ya. Saya melihat dan juga mengamati secara langsung lalu membuat refleksi personal. Setelah refleksi personal saya lalui, maka saya akan membuat pencatatan secara naratif. Di sini, kenapa kok seperti itu? Karena di sini saya ingin fokus pada interaksi sosial terhadap warga di sekitar rumah saya. Eh, tidak tidak terlalu mengerucut atau tidak terlalu banyak membahas tentang teori. Jadi bukan untuk mengukur fenomena secara statistik, tetapi lebih untuk memahami praktiknya, praktik nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Nah, temuan yang saya dapatkan dalam observasi adalah Pancasila itu sebenarnya masih hadir, masih ada di lingkungan masyarakat yang tentu saja kondisi sosialnya itu sangat memengaruhi kualitas internalisasi Pancasila di kehidupan. Nah, saya eh, membaginya dalam dua lingkup ya. Jadi saya pernah tinggal di lingkungan kampung padat. Di lingkungan kampung padat memang terlihat ya lebih banyak kebersamaan yang tampak ya. Mungkin melalui kerja bakti atau kegiatan kolektif lainnya. Nah, untuk di lingkungan permukiman yang lebih elit, tentu saja eh, akan terasa lebih individualistis warganya. Tetapi di dalam warga pemukiman yang elit itu mereka akan lebih apa ya, memaksimalkan momen-momen kebersamaan itu di pertemuan-pertemuan insidental, misalkan peringatan hari besar atau rapat atau musyawarah RT gitu. Nah, di sini praktik itu mencerminkan nilai musyawarah dan partisipasi demokratis. Lalu ada terkait toleransi antar warga. Tentu saja suku kami berbeda-beda, agama kami berbeda-beda, dan kami bersyukur bahwa secara alami kami relatif harmonis. Namun, eh, ada beberapa permasalahan ya, tantangan utama yang saya rasakan yaitu kurangnya intensitas komunikasi dan juga interaksi antar warga. Dengan adanya teknologi digital ataupun kesibukan dari setiap warga, hal itu akan membatasi ya, solidaritas sosial yang mungkin sudah ada. Dan sebenarnya tantangan utama tersebut sudah ada solusinya ya, yaitu dengan memanfaatkan grup media sosial. Walaupun ada kesibukan masing-masing, maka masih ada grup media sosial yang menjadi alternatif menjaga alur komunikasi dan juga supaya segala permasalahan bisa cepat terselesaikan. Analisisnya, berdasarkan perspektif pendidikan Pancasila, kondisi ini, kondisi yang saya rasakan ini menunjukkan bahwa tantangan utama itu bukan pada penolakan masyarakat terhadap nilai Pancasila. Masyarakat mungkin mengerti dan juga menerima nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi terdapat kurangnya ruang sosial yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila tersebut itu bisa dipraktikkan secara sadar. Jadi ruang-ruang komunikasi, interaksi itu ketika menjadi minim,
Pancasila itu seolah-olah ada tetapi hilang, ya. Atau seolah-olah ada tetapi pasif pengimplementasiannya. Karena tidak didukung oleh interaksi sosial yang berkelanjutan gitu. Jadi secara umum masyarakat di sekitar tempat tinggal saya itu ya tetap melakukan kerja bakti, jadi kan ada persatuan dan keadilan sosial, tetap melakukan musyawarah warga, pertemuan RT, ya sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan juga terimplementasikan. Toleransi, terdapat sila pertama, dan seterusnya. Nah, maka dari itu ya, untuk mencapai solusi terhadap tantangan dari masyarakat perkotaan Surabaya ini, maka wadah-wadah interaksi dan komunikasi itu perlu dikuatkan kembali, ya. Karena kalau ruang-ruang ini melemah, ya, wadah-wadah ini melemah, internalisasi nilai-nilai Pancasila ke masyarakat itu juga akan menjadi lemah. Nah, kesimpulannya, tentu saja Pancasila tidak hilang ya dari Surabaya, dari warga Surabaya, tetapi terdapat banyak pergeseran bentuk ya. Mungkin tetap dijalankan, tapi tidak hadir secara intensif. Mungkin juga beroperasi hanya secara fungsional. Kalau perlu, baru nilai Pancasila digunakan. Bukan sebagai praktik atau kebiasaan sehari-hari. Jadi, tantangan ini, yaitu melemahnya frekuensi interaksi antar warga, itu perlu diberikan solusi, yaitu mendorong penciptaan ruang interaksi sosial. Sebenarnya, pemerintah Kota Surabaya sudah menggalakkan banyak sekali program ya, program kolektif yang bisa memperkuat integrasi dan juga internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Hanya saja diri kita masing-masing sebagai warga juga perlu ikut andil dalam memperkuat internalisasi Pancasila di diri kita masing-masing terlebih dahulu, baru nanti dalam lingkup keluarga kita dan juga masyarakat kita. Saya menyadari bahwa hidup di lingkungan yang damai, seperti tempat tinggal saya, itu sebenarnya tidak mesti berarti kebersamaan itu tetap terjaga ya. Justru jika damai, tentram seperti ini, tapi interaksinya minim, perlu adanya kesadaran bahwa interaksi dan juga komunikasi itu penting. Karena tanpa itu, maka rasa individualisme itu akan muncul, perlahan mengikis solidaritas sosial, walaupun diri kita mungkin tidak menyadarinya. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa observasi yang saya lakukan ini memang menegaskan bahwa pengamalan Pancasila di masyarakat perkotaan Surabaya itu bukan sesuatu yang sudah selesai atau bukan sesuatu yang sudah mencapai target, tapi ini adalah proses kita bersama yang perlu perlu terus kita rawat. Mungkin bisa kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Setiap warga itu memiliki peran untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup, tetap relevan, dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Saya Bara Semangat Rohmani dari S1 Teknik Informatika Angkatan 2024, mahasiswa Institut Teknologi 10 November, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.